Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita. Malam ini yang keberapa? Yang ke-100. Ya. Tentang masalah al-gulu. Dan gulu ini teman-teman maksudnya adalah berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu, baik dalam hal itu ibadah, ataupun dalam hal pelanggaran. Jadi Islam datang mengajarkan kepada kita agar selalu tepat sasaran, tepat waktu, ya, tepat tuntunan. Tidak boleh lebih daripada apa yang sudah ada, tidak boleh juga orang mengolok-olok atau meninggalkan. Saya kasih dalil tentunya atau contoh-contoh nanti sangat banyak. Namun saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengangkat dalil tentang masalah dosa gulu ini berlebih-lebihan baik dalam mengerjakan ibadah kemudian juga dalam mengerjakan atau melakukan dosa. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Artinya, katakanlah hai Muhammad, hai ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang dianggap mereka sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil mereka, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Nanti akan kita rincikan seperti apa sih pelampauan batas dari orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulu sebelum kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ibnu Hazm berkata, atau telah memasukkan sikap berlebih-lebihan atau gulu dalam agama ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Juga Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat sebuah hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dalam kitab Al-Hajj di jilid 5 halaman 268. Yang bunyinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal gulu, dalam kurung atau yang dijelaskan adalah fid din, fa innama halaka man kana qablakum bil gulu, dalam kurung juga fid din. Artinya jangan sekali-kali kalian bersikap berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian telah binasa karena sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Baik, kita masuk teman-teman sekalian ke masalah rincian. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan berlebih-lebihan? Yang dilarang ini seperti apa? Berlebih-lebihan teman-teman dalam masalah ibadah, contohnya ada orang, dia lihat sholat 5 waktu ini sedikit bagi dia. Subuh 2 rakaat. Bagi dia 2 rakaat terlalu sedikit. Saya mau sholat 8 rakaat. Bisa nggak? Dia khusyuk, bacaannya panjang Al-Baqarah. Tapi subuh 8 rakaat, diterima nggak? Jumlahnya lebih banyak. Benar antum yakin nggak diterima? Kan niatnya baik. 8 rakaat, khusyuk, berjamaah, diterima nggak? Kenapa nggak diterima? Walaupun niatnya baik. Karena Allah tentukan berapa? 2, sudah cukup 2. Enggak, saya mau 8. Ya udah silakan di alam lain. Duhur 4 rakaat, enggak, saya mau 12. Misal, maghrib 3, terlalu sedikit, 12 rakaat. Ini semua gulu namanya. Jadi Allah sudah tentukan, enggak, dia anggap dia harus tambah. Seperti itulah, ya. Sama puasa Ramadan, sebulan. Enggak, saya mau puasa Ramadan ya 2 bulan. Jadi bulan Syawal pun saya anggap Ramadan. Gulu, berlebih-lebihan, gitu kan. Masalah haji
Tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Cuma 6 hari. Haji 1 bulan. Biar Arafah Mina sudah kosong orang, saya mau sendiri. Khusyuk, bayar biaya, kemah, gak diterima. Ya. Masuk dalam masalah ini misalnya orang mengerjakan ibadah yang tidak diperintahkan Nabi SAW, walaupun banyak dia kerjakan. Tapi Nabi gak pernah suruh. Masih ingat kisah Hasan Basri rahimahullah yang pernah ada waktu beliau mengimami sholat asar di Masjid Jami' Basrah. Hasan Basri, Basri nama kota. Dinisbatkan beliau pada itu karena beliau ulamanya kota Basrah. Selesai sholat asar ada orang di pinggir saf pertama. Begitu salam habis zikir dia berdiri sholat sunnah. Tentu ada hadis yang menjelaskan teman-teman bolehnya sholat ba'diyah asar. Tapi sebagian ulama mengatakan ini sholat ba'diyah asar di awal-awal. Kemudian datang larangan untuk sholat setelah subuh dan setelah asar. Tentang keluarnya tanduk iblis. Maka hadis tentang larangan sholat habis asar menghapus bolehnya tadi sholat asar setelah ba'diyah asar gitu kan. Hasan Basri lalu melihat orang ini berdiri sholat sunnah 2 rakaat. Hasan Basri mau tegur, nanti aja habis sholat. Begitu dia habis salam, berdiri lagi sholat. 2 rakaat lagi. Hasan Basri tunggu. Sampai salam, cepat sekali dia berdiri. Sholat lagi yang ke-6 rakaat. Sampai 8 rakaat. Habis salam 8 rakaat pun masih mau berdiri. Hasan Basri waktu sudah 8 rakaat datang ke belakangnya. Begitu dia salam, dipegang tangannya. Dia udah tahu nih kenapa dipegang. Belum ditegur dia sudah bilang, apakah Allah akan menghukum saya gara-gara saya sholat? Membela perbuatannya, dia tahu ini, asing. Orang kan tertanya, sholat apa nih 8 rakaat habis asar? Tapi dia langsung membela dirinya sebelum ditanya dia mengatakan, apakah Allah akan hukum saya gara-gara saya sholat? Kata Hasan Basri, tidak. Tapi Allah hukum kamu karena kamu buat sholat itu. Enggak diperintahin, ngapain kau kerjain nih? Allah bisa hukum kamu gara-gara itu, gulu, berlebih-lebihan. Enggak boleh, gitu kan? Masih ingat juga teman-teman sekalian kisah tentang 3 orang sahabat yang melihat ibadah ini udah banyak, udah dikerjain semua, yang wajib, yang sunnah, semua sudah dikerjain. Kita mau ekstra ibadah. Lalu mereka habis sholat, ngumpul di masjid bertiga, ngobrol satu sama yang lain. Kayaknya kalau di luar rumah nih, di luar rumah Nabi SAW kita sudah tahu semua ibadahnya Nabi. Hampir semua sudah kita kerjain. Yang wajib, yang sunnah, Nabi masuk ke pasar mereka ikut, Nabi jalan di medan perang mereka ikut, semuanya diikutin. Kita mau cari di rumahnya nih. Coba kita datang ke rumah Nabi SAW, mungkin di rumah ada ibadah yang belum kita tahu, tambah. Kita ingin lagi semangat nih. Gitu. Maka akhirnya datanglah mereka kepada Aisyah radhiyallahu anha lalu bertanya, wahai Ummul Mukminin, kalau Rasulullah SAW lagi di rumah ngapain aja? Kata Aisyah radhiyallahu anha sederhana, seperti laki-laki seseorang di antara kalian. Dia masuk rumah, dia bantu istrinya, apa yang dia bisa bantu. Bahkan Nabi SAW menyelesaikan banyak hajatnya sendiri. Dan beliau pernah menjahit sendiri sendalnya atau sepatunya yang putus. Gitu kan? Maka dalam hadis dikatakan, ka'annahum aqalluha. Seakan-akan 3 sahabat ini, tanda kutip ya di sini, kayak nganggap remeh. Kok seperti ini ya? Mereka mau mungkin ada sholat 1000 rakaat kah? Yang tidak ada orang kerjakan gitu loh. Lalu mereka pulang ke masjid, mereka ikrar 3 nih. Yang satu bilang, mulai sekarang supaya lain dari yang lain, saya ingin sholat malam gak mau tidur. Pokoknya mulai habis isya, sholat sampai subuh. Orang jarang lakukan, orang susah, orang ngantuk. Yang satu bilang, mulai sekarang saya puasa gak mau buka puasa. Ya. Jadi sekarang saya puasa, nanti maghrib orang buka puasa semua saya enggak. Sambung sampai besok. Masih kuat 3 hari. Yang satu bilang, ini paling rugi nih, saya enggak mau nikahi wanita. Enggak mau nikah dia. Menurut saya rugi, kalau menurut antum wallahu a'lam. Dia mengatakan, saya enggak mau nikahi wanita. Dia anggap nikah itu mengganggu ibadahnya. Maka 3 berikrar. Sampailah ada beberapa sahabat melapor ke Nabi SAW, ya Rasulullah di masjid ada orang begini nih. Berikrar seperti ini. Nabi SAW masuk ke masjid, naik ke mimbar setelah memuji Allah, baca salawat untuk diri beliau SAW, lalu beliau mengatakan, telah sampai kepada saya, ada sebagian orang di antara kalian berkata begini, dia mulai sekarang tidak mau lagi tidur malam, maunya sholat terus. Yang satu bilang tidak mau buka puasa sampai sudah tidak tahan.
Kemudian yang satu tidak mau nikahi wanita. Ketahuilah, aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Yang paling patuh sama Allah Rasulullah SAW. Tidak ada orang lebih dari beliau. Maka aku ini tidur malam hari juga sholat. Sholat dan tidur. Tidur dulu baru bangun sepertiga malam sholat. Aku juga puasa dan berbuka puasa. Maghrib tetap buka puasa. Dan aku menikahi wanita. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tolak sunnahku bukan dari golonganku. Artinya apa? Cukup yang kami ajarkan. Tidak usah tambah-tambah. Itu aja tinggal istiqomah. Orang kalau sudah tahu hukum teman-teman, tugas kita cuma satu, firman Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Setelah kamu tahu hukumnya, sudah sembah Tuhanmu sampai kau mati. Udah, itu saja, tinggal istiqomah. Kalau muncul pertanyaan di benak antum, ini setelah saya tahu nih, apa yang saya harus lakukan? Duha teruskah? Sholat malam teruskah? Jawabannya iya. Tinggal istiqomah sampai mati. Udah insya Allah sudah dapat janjinya Allah. Ya, Allah tidak akan mengubah peraturan-peraturannya. Akan dapat apa yang dijanjikan. Akan panen semua di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Yang berbuat kebaikan seperti biji sawi dia pasti lihat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Dia buat seperti biji sawi keburukan dia pasti akan lihat. Ya. Jadi nggak boleh gulu. Nggak boleh berlebihan ini. Sama juga tentang masalah orang salah faham masalah sedekah. Baik kita sedekahkan seluruh harta kita. Karena Abu Bakar sedekah seluruh harta. Pernah saya jelasin masalah itu. Ya. Yang dimaksud dengan sedekah seluruh harta Abu Bakar adalah harta yang sedang dia pegang pada saat itu. Bukan berarti Abu Bakar pulang ke rumah, jual rumahnya, keluarganya suruh tinggal di pinggir jalan, kebun semua dijual, unta tidak ada yang dipakai. Itu enggak seperti itu. Waktu Abu Bakar datang menyumbang di perang Tabuk, sebelum perang Tabuk seluruh harta yang dibilang, itu kata ulama adalah harta yang dimiliki pada saat itu. Kayak kita lagi di kantong ada sejuta langsung dikeluarin. Karena Abu Bakar ke masjid masih pakai unta. Kebun kurmanya masih ada, rumah keluarganya masih ada. Karena Nabi tanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Maksudnya hari ini apa yang mereka punya? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Artinya masih ada Allah berikan rezeki, gitu kan? Sesuai dengan panduan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan salah faham. Karena pernah ada orang seperti itu mengatakan kepada saya, pertanyaan lembaran datang, seorang ummahat kita berkata, Ustaz setelah dengarkan ceramahnya Ustaz masalah sedekah, suami saya semangat sekali sedekah. Sampai semua di rumah mau dikeluarin. Pulang garpu diambil piring, diambil semua disedekahkan. Lalu istri antum pakai apa? Ini gulu, tidak faham. Gak boleh berlebihan. Makanya Nabi SAW mengatakan hati-hati gulu. Karena umat sebelum kalian dibinasakan oleh Allah gara-gara itu. Jadi jangan sampai lebih daripada apa yang semestinya kita lakukan. Ini gulu dalam masalah ketaatan. Saya akan bagi teman-teman beberapa poin berhubungan dengan masalah gulu ini, contoh-contohnya. Misalnya dalam masalah akidah, yang paling nyata adalah orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Tadi yang disebutkan dalam Al-Ma'idah 77. Yang pertama yang merupakan gulunya ahli kitab, itu adalah mereka mengatakan Allah punya anak. Itu gulu. Berlebihan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan dirinya memiliki anak. Kan? Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala punya anak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan lam yalid wa lam yulad. Tidak mungkin. Maka kita lihat teman-teman, Allah subhanahu wa ta'ala murka dengan mereka. Kenapa bilang Allah punya anak? Dia mau samakan Allah dengan diri mereka. Jadi di pandangan dia ini, ahli kitab ini, kalau Allah itu seperti kita. Butuh pasangan, ada anak, gitu kan. Maka Allah menjelaskan, perhatikan ayat ini sangat tegas. Surah Maryam, ya, ayat 88 sampai ayat 92. Dibuka teman-teman ya. Buka Al-Quran, kalau punya program di handphone dilihat. Jadi kita tadabburi ayat. Surah Maryam ayat 88 sampai 92. Surah nomor 19. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. An da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Artinya, dan mereka mengatakan, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu atau kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Allah enggak pernah punya anak, enggak pernah punya pasangan. Lam yalid wa lam yulad konsepnya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah berdiri sendiri. Allahu ahad. Allah itu esa, tunggal.
Kata Allah, sungguhnya kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Mungkar maksudnya membuat Allah murka. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Langit yang begini luasnya, itu kata Allah bisa pecah gara-gara perkataan kalian Allah punya anak. Itu gulu, berlebihan. Dan bumi bisa terbelah, serta gunung-gunung runtuh, hancur semuanya. Karena mereka mendakwakan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. Jadi gulu dalam agama. Gitu kan? Tidak boleh seseorang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki anak. Seorang sahabat bernama Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ghadibatil malaika wasta'arratin nar hina qalu ma qalu." Malaikat semuanya murka dan api neraka juga ikut panas menyala ketika mereka menyuarakan apa yang mereka bahasakan itu. Jadi bukan cuma sekedar langit bisa pecah, bumi bisa terbelah, gunung-gunung bisa runtuh. Ini membuat betul-betul Allah murka. Ya. Karena ini Allah SWT menganggap itu penghinaan. Seakan-akan Allah butuh pada sesuatu. Padahal Allahus Samad. Allah Samad itu Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Di akhir ayat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak butuh sama siapapun. Biar semua kita hancurin, tidak ada, Allah enggak butuh. Sampai Allah SWT mengatakan juga dalam ayat lain, sungguhnya Allah mampu menghilangkan kalian semua lalu mendatangkan ciptaan yang baru. Allah Maha Kuasa, berbeda dengan makhluknya. Kemudian dalam hadis Sahihain juga dikatakan, kata Nabi SAW, laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adha sami'ahu minallah. Innahum la yad'una lahu walada wa innahu la yu'afihim wa yarzukuhum. Tidak ada sesuatu yang lebih sabar, ya, atau tidak ada seseorang yang lebih sabar dari bentuk disakiti yang ia dengar selain Allah. Allah enggak suka dengan itu. Mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak, meski demikian Allah masih memaafkan mereka dan tetap memberikan mereka rezeki. Hadis Bukhari nomor 6099 dan Imam Muslim nomor 2804. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dengan mereka ini. Enggak boleh, itu gulu, berlebihan. Kemudian Ibnu Katsir juga berkata tentang masalah ini, tafsir ayat ini, annahu la ilaha illahu wa annahu la syarikalah, la nadhira lahu wala waladun lahu wala sahibatun lah wala kaf'un lah bal huwal ahadus samad wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang serupa dengannya. Allah tidaklah memiliki anak dan istri, tidak ada yang semisal dengannya. Allah itu esa dan segala hal itu bergantung kepadanya. Dan pada ayat atau banyak sekali ayat terdapat yang menjelaskan tentang keesaan Allah itu. Itu dari tafsir Ibnu Katsir berhubungan dengan masalah itu. Juga teman-teman sekalian, di dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 116, ya, Allah juga berfirman, tentu orang-orang Yahudi mengatakan teman-teman, dalam ayat lain kata Allah SWT, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatil nasara Isa ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan Isa putra Allah, gitu kan? Maka di sini Allah SWT murka sama mereka. Uzair seorang yang saleh dari Bani Israel. Mereka berlebihan dalam memuliakan, maka akhirnya mereka mengatakan itu adalah anak Tuhan. Ya, makanya Nabi SAW ingatkan sekali dalam hadis, la tatrudni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Ya, inna ma'ana Abdullahi wa Rasuluh faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Jangan pernah kalian memujiku melampaui batas seperti orang-orang Nasrani memuji Isa putra Maryam. Ya, aku hanyalah hamba Allah dan utusannya, maka ucapkan hamba Allah dan utusannya. Karena Nabi SAW tahu, kalau orang berlebihan dalam memuji, akhirnya nanti mengatakan Muhammad anak Tuhan. Bisa seperti mereka nanti. Kalau berlebihan. Artinya kita memuliakan baginda Nabi SAW, tapi jangan sampai melampaui batas. Karena ini penyebab ahli kitab begitu. Dalam surah Al-Baqarah, kita jelaskan sekarang lanjutan penjelasannya dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Semua tunduk kepadanya. Jadi Allah enggak butuh anak. Jangan samakan dengan kita.
Juga disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 171, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullahi wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathatin tahu. ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Wahai ahli kitab, jangan pernah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan jangan kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu hanya utusan Allah yang diciptakan dengan kalimat dari Allah yang disampaikannya kepada Maryam dan ditiupkan atau dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jangan kalian mengatakan Tuhan itu tiga atau Trinitas. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, cukuplah Allah menjadi pemelihara. Juga disebutkan qalu ittakhadallahu waladan subhanahu wal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi in indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, dialah yang maha kaya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai hujjah atau argumentasi tentang ini, pantaskah kamu atau kalian mengatakan terhadap Allah apa yang kalian tidak ketahui? Ya. Juga dalam surah nomor 21 ayat 26, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu ittakhadar rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun. Dan mereka mengatakan Tuhan yang maha pemurah telah mengambil atau mempunyai anak, maha suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Jadi ada perkataan orang-orang musyrik Mekah, mereka mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Ya. Makanya seringkali digambarkan perempuan, gambar kayak perempuan, patung-patung di Mekah dulu, gambar kayak perempuan, kemudian bersayap, dianggap itu anak perempuannya Allah. Ya. Kemudian dalam surah juga nomor 16, ya, surah An-Nahl, ayat 57 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yaj'aluna lillahil banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan, maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka suka, yaitu anak laki-laki. Jadi teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy dulu, kalau Allah karunia mereka anak perempuan, Allah katakan dalam ayat lain, wajah mereka memerah dan hampir mewarna hitam karena merasa malu, marah. Kenapa anak perempuan? Bagi mereka anak perempuan itu 1-2 anak cukup. Ya, itu hanya untuk melanjutkan populasi manusia. Mereka butuh anak laki-laki karena anak laki akan jadi pejuang, tokoh masyarakat gitu loh. Sampai-sampai terjadi mereka suka membunuh anak-anak perempuan mereka, ditimbun hidup-hidup, gitu kan? Jadi Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti hari kiamat ditanya kenapa anak-anak perempuan itu ditimbun, dimatikan, ditimbun di tanah. Dosa apa mereka lakukan, gitu kan? Tapi di sini Allah mengatakan yang uniknya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir musyrik juga ini, mereka mengatakan Allah punya anak perempuan, sementara mereka sendiri tidak suka anak perempuan. Mereka sukanya anak laki-laki. Maka Allah mengatakan maha suci Allah. Mereka nisbatkan sesuatu yang mereka tidak suka kepada Allah, dan mereka ya memilih apa yang mereka suka untuk diri mereka sendiri, itu anak laki-laki. Kemudian juga di dalam surah nomor 37 ayat 149 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastaftihim ali rabbikal banatu walahumul banun. Surah nomor 37 ayat 149, tanyakanlah hai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah, apakah untuk kalian anak-anak perempuan dan untuk Allah apakah untuk Tuhanmu maksudnya Allah anak-anak perempuan dan untuk kalian anak laki-laki? Kemudian juga dalam surah 43 ya, ayat 16 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil banin. Surah nomor 43 ayat 16, patutkah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan dia menghususkan buat kalian anak laki-laki? Jadi Allah membantah mereka. Allah sama sekali tidak punya anak. Tambah lagi kalian memilih untuk Allah anak perempuan, kalian anak laki-laki.
Jadi seakan-akan orang Quraisy mengatakan Allah tidak punya anak laki-laki, kalaupun punya anak perempuan. Gitu. Ini tambah menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak punya anak sama sekali, baik laki-laki ataupun perempuan. Juga dalam surah 52 ayat 39, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, am lahul banatu walakumul banun. Ataukah untuk Allah anak perempuan dan untuk kalian anak laki-laki? Semua ini bantahan-bantahan terhadap orang-orang Quraisy. Begitu juga dalam surah nomor 53 ayat 21. Ya. Surah nomor 53 ayat 21 Allah berfirman, Alakumudz dzakaru walahul untha, alakumudz dzakaru walahul untha. Apakah patut kamu memiliki anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Di dalam surah nomor 31 ayat 91 selanjutnya Allah membantah juga mereka. Surah nomor 31 ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Bima khalaqa wa la 'ala ba'dum 'ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain bersertanya. Kalau ada Tuhan bersamanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Juga dalam surah 25 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Surah nomor 25 ayat 2. Surah Al-Furqan ini. Dan kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Allah SWT tunggal. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Juga dalam surah nomor 39 ayat 4 Allah memastikan kalau Allah memang mau anak, Allah bisa. Tapi Allah tidak butuh itu. Surah nomor 39 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha'u subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Yang artinya kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, maka tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Maha suci Allah. Dialah Allah yang Maha Esa. Tunggal, enggak butuh anak, enggak butuh pasangan, enggak seperti kita. Lagi Maha mengalahkan. Lagi Maha mengalahkan. Jadi ini ayat-ayat yang sangat banyak bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan kalau Allah tidak mempunyai anak. Allah Subhanahu wa taala Esa dan tunggal, ya. Juga disebutkan di dalam surah nomor 18 ayat 1 sampai ayat 5. Surah nomor 18 ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Surah Al-Kahfi, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab atau Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Maksudnya semuanya isinya lurus dan benar Al-Quran itu. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana. Sebagai bimbingan yang lurus bagi semua manusia untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih bagi yang kufur dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Makithina fihi abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa yundziral ladzina ittakhadallahu walada, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil anak. Jadi perkataan ini bukan perkataan kecil, perkataan besar bagi Allah. Sampai tadi dikatakan langit akan pecah, bumi akan terbelah, gunung-gunung akan hancur. Tadi juga perkataan, ya, sahabat Nabi yang mulia mengatakan bahwasanya bahkan gejolak api yang sangat menyala di api neraka, malaikat pun semuanya murka karena perkataan ini. Jadi ini bukan main-main. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, kalau ahli kitab sedang ibadah, jauhi tempat ibadah mereka karena laknat Allah sedang turun. Karena mereka meyel-yelkan, menyanyi-nyanyikan itu kalau Allah punya anak, gitu kan. Bahkan memasang patungnya dan seterusnya. Ini nggak boleh, ya. Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dibilang, ya,
untuk memberikan peringatan orang-orang yang berkata Allah mengambil anak, malahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyyakuluna illa kadiba. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Dari mana hak mereka mengatakan Allah punya anak? Begitu pula nenek moyang mereka tidak punya ilmu tentang masalah itu. Dari nenek-nenek mereka dulu, dari manusia pertama pun tidak ada yang pernah mengatakan Allah punya anak. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali kedustaan. Jadi nggak boleh sama sekali. Ya. Dan tentu banyak sekali teman-teman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah itu. Kita cukup dengan tutup dengan beberapa ayat sekarang ya. Seperti misalnya juga Allah menjelaskan kalau Allah tidak punya anak dan tidak punya pasangan. Jadi bukan cuma sekedar tidak punya anak, memang Allah SWT tidak butuh pasangan sebagaimana kita manusia. Dalam surah nomor 6 ayat 101 Allah berfirman, surah nomor 6 ayat 101, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan. Menciptakan berarti dari tidak ada menjadi ada. Semuanya ini, nampak atau tidak nampak dengan mata kita. Bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Jadi Allah mengajak bicara kita sebagai manusia. Kamu kan kalau mau punya anak harus punya istri. Gak mungkin laki-laki hamil. Gitu kan. Maka Allah mengatakan dia tidak punya istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatunya. Ya, jadi Allah SWT memastikan semua itu. Allah juga memastikan bahwasanya para golongan syaitan menyesatkan manusia dengan membisikkan masalah ini. Dalam surah nomor 6 ayat 100 Allah SWT berfirman, jadi tadi surah yang kita baca sebelumnya, surah nomor 6 ayat 101, kita kembali satu ayat sebelumnya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka orang-orang musyrik Mekah menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka membohong atau berbohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maka maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan itu. Ya. Jadi sangat banyak sekali dalilnya teman-teman yang bicara masalah ini. Sebagian yang saya bacakan di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalau Allah tidak punya anak. Kemudian di antara gulunya ya, tadi itu tentang masalah mereka mengatakan Allah punya anak ya. Di antara gulunya dalam akidah ya, karena tadi banyak disebutkan tentang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Kalau orang-orang muslim sudah saya sebutkan tadi ya, gulunya mereka misalnya menambah-nambah jumlah rakaat sholat dan seterusnya. Juga mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah. Ini gulu. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, ya, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi dan orang-orang saleh sebelum orang-orang para nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk masjid atau tempat ibadah. Ya. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, tempat untuk merayakan hari raya, gitu kan? Juga dalam hadis yang lain Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Maka kuburan teman-teman dalam Islam kita datang, ucapkan salam, kita doakan, pergi. Tidak ada urusannya dengan yang lain-lainnya. Jadi mereka banyak menjadikan itu, dan ini kita sayangkan banyak umat Islam jadikan seperti ini. Kuburan dihiasi, dibuat macam-macam, lakukan ibadah-ibadah ritual. Kalau diingatkan, oh ini garis keras. Baiklah, terserah, ya kan? Tapi tugas kami menyampaikan, karena ini hadis Nabi SAW jelas. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kita dilarang untuk itu. Ya. Kemudian juga mereka, dari tadi sudah kita sebutkan Yahudi mengatakan Nasrani Allah punya anak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana orang-orang kafir Quraisy, ya, musyrik, orang musyrik mengatakan malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Kemudian yang ketiga, tadi saya sedikit dulu menyebutkan yang kedua, tapi yang ketiga adalah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian juga mereka mengatakan Allah miskin. Ya, ini perkataan orang-orang Yahudi. Mereka berani mengatakan Allah miskin, gitu kan? Jadi orang-orang Yahudi itu sifatnya teman-teman, kalau mereka mau minta sesuatu sama Allah dan Allah belum kasih, ya,
Kemudian mereka coba ikhtiar, artinya dia berpikir Allah harus langsung kasih pada saat itu. Kalau Allah nggak kasih, maksudnya dia tidak berdoa, dia belum lihat hasilnya langsung, gitu kan? Kayak Allah turunkan dari langit. Orang Yahudi ini suka minta langsung dari langit ya, turun begitu. Ini sunnatullah tidak mungkin. Seperti kasus surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah artinya apa? Makanan dari langit. Mereka bilang sama Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa putra Maryam, mintalah kepada Tuhanmu untuk turunkan makanan dari langit, dari surga. Turun sekarang, kami mau lihat. Enggak ada umat Islam pun tidak ada yang minta itu kepada Nabi SAW. Tapi mereka gulu berlebihan. Maka kata Isa putra Maryam, jangan bertakwa sama Allah, jangan minta yang aneh-aneh nih. Enggak, supaya hati kami tenang. Begitu bahasanya. Tapi waktu itu karena Nabi Isa masih hidup, Nabi Isa mengatakan, ya Allah, turunkanlah makanan ini sebagai tanda-tanda kebesaran dari sisimu. Akhir surah Al-Ma'idah menjelaskan masalah itu. Al-Ma'idah memang makanan itu yang diceritakan. Maka Allah mengatakan, baiklah, saya akan terima permintaan itu tapi dengan syarat. Kalau mereka kufur setelah itu, maka aku akan menyiksa mereka yang tidak aku siksa orang-orang sebelum, atau tidak akan aku siksa siapapun dari seluruh alam semesta ini seperti aku siksa mereka. Maka turunlah makanan tersebut akhirnya menjadi tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mereka minta lalu belum dikasih sama Allah, maka mereka ngambek. Maunya harus dikasih pada saat itu. Dan sebagaimana waktu hidup di zaman nabi-nabi mereka, mereka maunya juga seperti itu sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah Allah itu mereka bilang miskin ya. Di dalam surah Al-Imran ayat 181. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini kata orang-orang Yahudi. Laqad sami'a Allahu qala alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan sungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Ya, karena mereka anggap hasil kebunnya banyak karena hasil upayanya, bukan karena Allah kasih gitu. Kalau kita kan yakin, yang memberikan kita kekuatan, yang menciptakan kita, yang membuat tanah itu bisa subur, keluarlah tumbuhan ini semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya, kata mereka. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Azab yang membakar. Jadi gara-gara perkataan ini Allah hukum mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka. Juga teman-teman sekalian, mereka mengatakan tangannya Allah terbelenggu. Ya. Dan makna terbelenggu ini artinya Allah kikir. Ini orang Yahudi berani bilang itu. Jadi kalau mereka minta, ya Allah kasihlah, maunya waktu itu. Kalau Allah nggak kasih, oh Allah pelit nih. Bayangin. Sekarang antum minta ke atasan antum. Coba Pak mohon permohonan dinaikin gaji misalnya. Terus tiba-tiba dia belum jawab. Antum kira-kira marah-marah? Ketuk mejanya, kenapa nggak kasih saya? Anda ini pelit. Hah? Diusir, ditendang itu. Ya. Ini dia minta sama Allah, ya Allah kasih. Allah belum bagi dia, Allah belum kasih. Allah kan memang memberikan sesuai dengan tahapan. Kalau kita yakini sebagai seorang muslim, hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah sengaja menunda jawabannya agar dia tetap dalam doanya. Untuk kalau sakit, ya Allah sembuhin, sembuh tiba-tiba. Masih berdoa? Hah? Kalau Allah kasih 3 hari sakit, kan berarti kita berdoa terus. Kata para ulama, andai saja orang yang kena musibah itu, yang dia sampai tertunda berapa hari, kadang-kadang dia sampai berkeluh kesah, ya Allah kapan saya keluar dari masalah ini misalnya, itu dia lihat pahalanya hari kiamat, dia berharap seumur hidupnya musibah. Karena besarnya pahala itu. Gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, inna idhamal ajr ma idhamal bala. Besarnya kadar pahala itu sesuai dengan besarnya kadar cobaan. Makin lama kita sakit seminggu, beda pahalanya dengan orang kalau sakit cuma 3 hari. Orang setahun sakit, beda dengan pahalanya orang sebulan sakit. Orang 10 tahun sakit, beda dengan orang setahun sakit. Beda semuanya. Allah kasih dengan kadar cobaannya. Itu pahalanya ada. Dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 64, ayat 64 maksud saya. Allah berfirman tentang Yahudi mengatakan Allah itu pelit. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Wa la yazidanna katsiran minhum ma anzala
ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu, dan maksudnya terbelenggu adalah tidak memberi. Padahal Allah itu mulia. Ya, Allah itu akramal akramin, zat yang paling mulia. Sampai tadi kita dengarkan hadisnya, tidak ada seseorang yang lebih sabar daripada Allah, ya, terhadap apa yang disakiti, yang didengar apa yang disakiti. Karena mereka mengatakan Allah punya anak, tapi Allah masih memberi mereka rezeki dan masih memaafkan mereka. Maka mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, rezekinya luas. Orang berbuat dosa di siang pagi hari, Allah buka tangan, lapangkan tangannya untuk menerima taubatnya. Di malam hari, orang yang berbuat dosa di malam hari, Allah buka di siang hari, ya, untuk memaafkan dia. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini perkataan Yahudi tentang tangannya Allah maglul atau, ya, kikir, ya, atau perhitungan. Ya. Kemudian termasuk teman-teman sekalian dalam masalah ini adalah mereka membunuh para nabi-nabi dan rasul. Ya. Dan tadi ayatnya sudah saya bacakan, ya, pada saat Allah SWT mengatakan, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu miskin dan kami kaya, lalu Allah SWT akan mencatat perkataan mereka itu, dan juga mereka membunuh para nabi-nabi tanpa hak. Ya. Jadi kalau mereka tidak suka, nabinya dibunuh. Di antara nabi-nabi yang dibunuh adalah Yahya alaihissalam, nabi yang mulia. Bahkan lahirnya Nabi Yahya itu ada miripnya dengan lahirnya Nabi Isa. Artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Karena Nabi Zakaria ayahnya, ya, itu sudah sampai 100 tahun umurnya belum punya anak. Di umur 100 tahun baru Allah kasih anak. Dan Allah yang kasih nama Yahya. Dalam surah Maryam disebutkan Allah kasih nama dari langit namanya Yahya. Allah yang tunjuk dia dari sebelum lahir, atau sebelum lahir, pas ibunya hamil, ditunjuk sudah akan jadi nabi itu bayi di perut istrimu, hai Zakaria. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka bunuh itu. Mereka bunuh para nabi-nabi, ini berlebihan. Juga termasuk teman-teman berlebihannya ahli kitab adalah mereka menolak risalah Nabi Muhammad SAW, padahal sebenarnya sudah jelas bagi mereka ada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Apa bedanya teman-teman dengan adanya Musa alaihissalam bagi orang Yahudi dengan adanya Isa dan Muhammad alaihissalam setelahnya? Kalau mereka yakin ada Musa, berarti ada nabi juga setelahnya, bisa saja. Begitu juga Nasrani pada saat mereka yakin ada Musa, ada Ibrahim, ada nabi-nabi sebelumnya, ada Isa, maka bukan mustahil juga ada Muhammad alaihissalam, gitu kan? Jadi ini penolakannya tidak beralasan. Kecuali tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad SAW, mungkin masih ada orang menolak. Ini ada nabi-nabi sebelumnya, gitu kan? Itu dalam masalah akidah. Tentu banyak contoh-contoh teman-teman, tapi saya batasi di sini. Kemudian dalam masalah muamalah juga ada hal-hal yang gulu berlebihan, seperti orang riba. Itu gulu berlebihan. Kenapa harus riba? Kenapa tidak jual beli? Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli yang baik, akadnya jelas, dan mengharamkan riba. Orang yang melakukan riba berarti dia gulu dalam agama. Kenapa harus melakukan riba? Orang melakukan penipuan, kenapa harus menipu? Kenapa enggak kerja? Kenapa harus menipu? Dalam surah Fatir ayat 43 Allah mengatakan, dan orang yang mengatur tipu daya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Oh, dalam buka surah Fatir surah 35 ayat 43 itu menjelaskan orang yang mengatur tipu daya, menipu, dia akan kembali pada dia sendiri. Jangan menghayal teman-teman seakan-akan Allah enggak tahu, kita tidak akan dihukum. Sehebat apapun aku memutar kosakata, mengatur strategi, sejauh apapun, makin jauh antum mengatur sebuah tipu daya, maka makin berat nanti di ujung hukuman Allah. Nanti Allah buat satu masalah kecil, batal semua itu. Dan antum hanya cuma mengatakan, kok bisa ya? Kok bisa? Ini perlu dicambuk ini, kok bisa? Pasti bisa kalau sama Allah. Gitu kan? Jangan mengkhayal itu. Ya. Ini saya cuma kasih perumpamaan, bukan disamakan sama Allah. Tapi Allah SWT itu dikatakan, innallaha kana alaikum raqiba. Allah selalu mengawasi kalian. Allah itu sami, maha mendengar, basir, maha melihat. Gitu kan? Allah SWT tahu semua, tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita taruh kaca akuarium misalnya,
ya, kaca transparan lalu kita taruh pasir warna putih sedikit saja, tidak banyak, lalu kita letakkan situ 5-6 ekor semut. Antum lagi lihat dari atas, kira-kira antum tahu gak semut itu kemana? Tahu, ya kan? Karena kan kelihatan ini kaca transparan, pasirnya sedikit, semutnya di situ. Bagi semut itu mungkin sudah padang pasir yang luas. Karena itu tempat bagi dia besar, bagi kita enggak, kita bisa lihat semuanya. Kita aja bisa buat itu pada semut, bagaimana Allah SWT yang maha melihat. Allah lihat semua hamba-hambanya, mau kemana. Dan kalau sudah mengatur tipu daya, Allah bilang, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mau mengatur tipu daya, aku juga mengatur tipu daya. Jangan main-main ini. Ya. Kemudian kesaksian palsu dalam muamalah, ini semua gulu. Untuk apa kesaksian palsu ini? Pura-pura bohong, kenal, padahal enggak kenal. Gara-gara dibayar. Saya dengar begitu di pengadilan agama ada saksi-saksi yang dibayar. Ini terlalu berani nih. Sampai Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari mengatakan hati-hati induk dosa besar yang membinasakan. Lalu beliau sambil itika itu meletakkan siku di tanah, kaki Nabi melonjor. Gitu kan. Nabi SAW mengatakan syirik, durhaka sama orang tua. Setelah sebutkan dua ini, Nabi SAW lagi tadi sandar langsung duduk tiba-tiba. Dan mengatakan ala wa syahadatiz zur. Dan hati-hati kesaksian palsu. Nabi ulangi lagi. Hati-hati kesaksian palsu. Hati-hati kesaksian palsu. Ini pernah kita jelaskan di dosa besar kita ya. Jadi contoh-contoh misalnya ada teman mengatakan, kalau dia mau pergi, lalu dia bilang, nanti saya mau jalan ya. Kalau suami saya telepon, bilang saya di tempatmu ya. Atau kalau istri saya tanya, bilang saya lagi sama kamu ya. Begitu pasangannya orang itu telepon, ada, lagi sholat. Luar biasa. Begitu juga dengan zalim, kezaliman. Kezaliman artinya mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain. Ini zalim. Ini juga gulu, berlebihan. Kenapa harus zalim sama orang? Gitu kan? Ini tentu ada bahasan, semua sudah kita jelaskan ini. Tapi saya kasih garis besarnya. Begitu juga dengan mencuri, mengambil hak orang lain. Kerja akhi dan ukhti. Jangan mencuri. Mulia, gitu kan? Kemudian dalam masalah rumah tangga. Ini saya ambil waktu sedikit, nanti kita azan langsung iqamah saja ya. Seperti misalnya dalam rumah tangga, menikahi lebih dari 4 orang wanita bagi laki-laki. Gulu. Ya, ini sudah kita jelaskan di bahasan Bulughul Maram kemarin. Ada seorang sahabat masuk Islam, istrinya 10. Ya. Kemudian, sebentar pertanyaan. Nanti habis sholat. Dia punya 10 orang istri, maka semuanya masuk Islam sama-sama dia. 10-10 istrinya. Lalu Nabi SAW menyuruh dia memilih 4 saja. Tidak boleh lebih dari 4 itu. Yang lainnya diceraikan, yang sisanya bertinggal-tinggal sama dia. Kenapa? Karena agama menyuruh 4 maksimal. Dan tidak boleh teman-teman seperti sebagian orang memutar balikkan ayat. Surah An-Nisa, wa anki'u, disuruh nikahi wanita masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah wanita 2, 3 dan 4. Ini atau 2, atau 3, atau 4. Jangan dibilang dan 2 atau tambah ya. 2 tambah 3 tambah 4 berarti 9. Ini memutar balikkan ayat. Kita sudah masuk tadi ke masalah, tentu yang saya maksudkan tadi dengan muamalah. Muamalah itu seperti riba, menipu, kesaksian palsu, zalim, mencuri. Itu teman-teman kalau yang dimaksud dengan gulu, orang yang melampaui batas dalam arti kata, sudah sampai padanya peringatan dia tidak mau dengar. Ya. Tapi kalau ada orang terkena riba, mungkin dia menipu, mungkin ada kesaksian palsu, mungkin dia berbuat zalim tapi dia tidak tahu. Mungkin dia belum tahu hukum, dia pikir itu biasa-biasa saja dalam agama. Kemudian dia taubat, itu tidak masuk dalam gulu. Gulu itu artinya sampai padanya peringatan, dia udah tahu itu salah, lalu tetap dikerjain. Baru masuk dalam bab gulu. Ya, jelas gak ini? Oke. Dalam rumah tangga tadi sudah saya jelaskan, misalnya poin pertama, laki-laki menikahi lebih dari 4 wanita dengan kesalahpahaman atau memahami yang salah dari ayat surah An-Nisa tadi. Nikahilah wanita 2, 3 ya, dan 4 ya. Artinya boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau kalian takut maka cukupkan dengan 1 kan gitu. Nah di sini ada juga orang yang mengatakan 2 tambah 3 tambah 4 berarti 9. Ini gulu, berlebihan. Oh Nabi Muhammad SAW kan juga nikah 9 Ustaz. Itu Nabi, bukan antum. Ya. Ya. Kemudian ada juga orang gulu dalam bab pernikahan tidak mau nikah sama sekali. Ya. Dan dia menganggap nikah itu sesuatu yang tabu, bahkan mengolok-olok orang yang menikah. Ya. Ini mengikuti konsep orang-orang non muslim ya.
Di sebagian pemahaman mereka tidak perlu menikah, bahkan tokoh-tokoh agama tidak menikah. Akhirnya mereka bertolak belakang dengan fitrah mereka yang butuh dengan wanita, terjadilah perzinahan. Ya, dan seterusnya. Kemudian juga termasuk dalam masalah gulu dalam bab pernikahan yang ketiga contohnya. Tadi yang pertama masalah menikah lebih dari 4 wanita, yang kedua menganggap pernikahan itu tidak perlu sama sekali atau tabu bahkan mengolok-oloknya padahal itu sunnah Nabi SAW. Yang ketiga menikah dengan mahram, itu juga gulu. Karena boleh menikah tapi tidak boleh dengan mahram. Mahram itu maksudnya ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudarinya, ya, saudara sesusuan. Kemudian juga tidak boleh menikah dengan mantan pasangan orang tua. Ya. Kalau misalnya seorang laki-laki berumur, umurnya 50 tahun misalnya, istrinya meninggal. Dia punya anak 5 laki-laki dari istri pertama. Anak pertama laki-lakinya itu sudah 25 tahun misalnya umurnya. Dia kan sudah 50 tahun. Misalnya 25 tahun umurnya. Lalu dia menikah dengan wanita umur 20 tahun. Istri dia yang kedua. Berarti lebih muda daripada anaknya. Benar nggak? Biasanya kalau bab nikah begini mudah difahami. Benar nggak ini? Sana sayap kiri. Gimana? Faham nggak? Ini tunduk-tunduk faham atau? Soalnya kepalanya pada khusyuk gini. Allahu alam tidur atau ngerengar nih. Nah sekarang si anak dari si ayah tadi yang duda ini, itu kan, istrinya lebih muda daripada anaknya yang pertama. Tetap kalau sudah digauli atau sudah dinikahi oleh ayah, walaupun ayah cerehkan tidak boleh dinikahi oleh anaknya si ayah tadi, nggak boleh. Allah SWT melarang dalam ayat Al-Quran itu. Ya. Nanti kita jelaskan insya Allah ayatnya. Kemudian juga termasuk tidak boleh masuk dalam gulu kalau mendolimi pasangan. Itu contoh yang keempat dalam gulu rumah tangga. Jadi mendolimi artinya tidak memberikan hak ataupun mengambil haknya. Ya. Yang merupakan ini semua tentu teman-teman sekalian dimaksud di sini adalah sudah datang padanya peringatan dan dia tidak mau dengar. Ya. Jadi sudah diingatkan tidak boleh zalim. Ini istrinya nggak pernah digaulin misalnya. Atau dia sering mukul, dia sering melakukan perbuatan banyak kezaliman. Atau si istri nggak pernah mau dengar suaminya, melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran agama. Ini semua tidak boleh. Ya. Kalau diingatkan tidak mau tahu ya sudah, itu berarti hukumannya berat. Ya. Baik, tentang masalah tidak boleh nikah dengan mahram, ya, itu adalah surah An-Nisa ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'na lakum wa akhawatukum minar radha'ah wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Maksud dalam masalah ini juga teman-teman bukan cuma nikah dengan mahram tapi juga tidak boleh menggabungkan dalam poligami adik kakak, ya, bersaudara, dan tidak boleh menggabungkan antara ponakan sama tante sebagaimana tidak boleh menggabungkan antara ibu sama anak. Allah mengatakan dalam An-Nisa 23 tadi, diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudari-saudari perempuan kalian atau saudara perempuan kalian, saudara-saudara ayah kalian yang perempuan, ammah, tante dari ayah, saudara-saudara ibumu yang perempuan, tante dari ibu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ponakan dari saudara kita laki-laki, anaknya atau saudara kita perempuan, ponakan. Saudara-saudara perempuan sesusuan, saya disusui oleh ibu tetangga itu punya anak 5 perempuan. Saya saudara susuannya anak ibu itu, sama ibunya, nggak boleh saya nikah dengan mereka karena saya sudah disusuin. Ibu-ibu istri kalian atau mertua, dan ini saya sudah bilang mertua adalah mahram abadi ini. Kalau kita sudah nikah sama anaknya, kita sudah bergaul, maka otomatis orang tua pasangan kita menjadi mahram walaupun kita cerai dengan anaknya, mertua. Anak-anak perempuan dari istri kalian atau anak tiri yang dalam pemeliharaan kalian. Jadi kalau kita nikah sama janda, janda itu punya anak perempuan. Kapan kita sudah menggauli si janda ini, sudah berhubungan biologis walaupun sekali, maka kemudian cerai, tetap saja anak perempuannya mahram. Ya. Jadi tidak mungkin kita nikah sama anaknya kecuali dalam satu keadaan
kalau dia menikah sama janda, belum digauli sama sekali, kemudian terjadi perceraian. Nah, hukumnya di sini berarti anak perempuan janda itu, ya, itu tetap bukan mahram. Karena dia belum menggaulinya. Makanya Allah bilang di sini, dan anak perempuan istri kalian atau anak tiri yang dalam pemeliharaan kalian, maksud tinggal bersama-sama, dari istri yang telah kalian campuri, gauli. Tetapi jika kalian belum campur dengan istri itu dan sudah kalian ceraikan, maka tidak berdosa kalian menikahinya. Maksudnya boleh nikah dengan anaknya si janda tadi kalau belum digauli jandanya itu. Dan diharamkan juga bagi kalian istri-istri anak kandung kalian, anak mantu. Sebagaimana mertua mahram, anak mantu juga mahram, walaupun cerai sama anak kita. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, adik kakak dalam poligami. Ya. Kecuali yang telah terjadi di masa lampau, maksudnya masa jahiliyah. Jadi di Mekah dulu orang biasa nikah begitu, karena dia punya kedudukan, maka dia nikah sama keluarga yang tidak mampu. Lalu bapak si anak perempuan itu mengatakan daripada dia cari laki-laki lain, sudah dua anak perempuannya dinikahi sama satu laki-laki. Jadi dia bisa sekalian dihidupkan oleh orang kaya itu. Tapi ini Allah larang, nggak boleh. Jadi poligami nggak boleh menggabungkan, kecuali kalau kita cerai dengan salah satu, kemudian kita nikahi, misalnya kita nikah sama anak pertama, lalu terjadi perceraian atau meninggal, lalu menikah dengan adiknya, istri ini atau mantan istri itu boleh, tapi dengan syarat tidak satu naungan. Ya. Allah mengatakan dan jangan menggabungkan atau diharamkan kalian menggabungkan dua bersaudara, kecuali yang telah terjadi dalam masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini ayatnya jelas tentang masalah tidak bolehnya menggabungkan. Ya, suami tidak boleh menikahi mahram dan tidak boleh menggabungkan dua orang bersaudara, tidak boleh menikah dengan mahram dan tidak boleh menggabungkan dua saudara. Itu contoh-contohnya. Kemudian juga dalam masalah politik, saya tambahkan sedikit masalah ini, ada gulu. Gulu itu seperti mengkudeta pemimpin muslim, ya, yang sifatnya tidak ada salahnya, apalagi tidak melarang sholat. Karena kata Nabi SAW akan datang pemimpin nanti yang bodoh, ya, mereka tidak mengikuti sunnahku, tidak juga mengambil petunjuk dariku. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau gitu kita boleh berontak nggak? Angkat pedang. Kata Nabi SAW, jangan selama mereka masih suruh kalian sholat. Berarti masih boleh azan, masih boleh sholat segala macam, nggak boleh. Ya. Kalau kayak di Indonesia ada pemilihan, ya sudah pemilihan, nanti pemilihan kita pilih. Tapi untuk memberontak itu nggak boleh, dilarang dalam Islam. Gitu kan. Sampai kata Nabi SAW, taati dan dengarlah pemimpin kalian, walaupun yang pimpin kalian adalah seorang yang berkulit hitam, budak, ya, dari Ethiopia yang rambutnya seperti kismis. Dan sudah saya jelaskan masalah itu pada saat membahas masalah pemimpin yang zalim. Juga masuk dalamnya tidak boleh pemberontakan. Ya. Kelompok yang memberontak dari pemerintah ini, kalau memang permintaannya tidak melarang sholat, tidak ada masalah dia. Gitu kan. Maka ini terhitung kaum khawarij, maka harus hati-hati. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian juga masuk dalam masalah politik ini atau pemerintahan adalah kerusakan di muka bumi. Seperti menyebarkan premanisme, kemudian menyebarkan tempat-tempat kemaksiatan. Jadi ada orang teman-teman sekalian, dia berbuat maksiat, misalnya dia berzina. Untuk dia sendiri, dia masuk kamar hotel, dia berzina. Itu dosa dia secara pribadi, dia belum buat kerusakan. Dia berbuat dosa buat diri dia. Apalagi kalau dia bertaubat, dia kembali jalan Allah, bagus. Ada orang enggak, dia berzina, lalu dia buat tempat perzinahan. Maka ini membuat kerusakan, ini beda hukumannya. Orang kalau berzina, kalau dia belum nikah, dicambuk 100 derah. Kalau kedapatan ya, ada saksinya 4, dicambuk 100 derah dan diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah nikah, dirajam. Kalau kepergok melakukan itu ya. Tapi kalau orang teman-teman buat tempat maksiat, maka hukumannya berbeda. Ini dihitung membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka dihukum mati. Karena dia bukan cuma sekedar zina, tapi dia sebarin perzinahan. Gitu loh. Dia buat program untuk itu. Maka ini kerusakan di muka bumi. Tentu kita bicara masalah hukum syar'inya ya. Kita bicara masalah hukum agama di sini. Jangan disalahfahami, ya. Jangan dikatakan ini sebuah fatwa, bubar dari sini, hancurin semua diskotik, ya. Saya tidak pernah bilang itu loh ya. Saya jelaskan hukum syar'i itu urusan pemerintah mengurus itu. Tugas kita menyampaikan apa yang berhubungan dengan hukum agama. Diterima, alhamdulillah. Dan diterima, kita sendiri menyelamatkan diri dari kemungkaran itu. Ya. Itu kurang lebih gambaran tentang masalah bahasan kita, dosa besar yang ke-100, masalah gulu. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita darinya.
Begitu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.